Di hari yang cerah, berangkatlah sebuah kapal dagang yang dipimpin oleh seorang kapten kecil. Perjalanan mereka terbilang aman pada awalnya meskipun ada seorang penyusup yang mengaku sebagai raja dan meminta semua kru tunduk. Jadi ya, tentu saja ia dihajar lalu dikurung. Suasana pun kembali ceria, semua kru menyanyi dan menari bersama. Sampai akhirnya terlihat badai di kejauhan, badai yang akan membawa mereka ke negeri yang penuh dengan mitologi. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu ketulusan mungkin tidak selalu dihargai, tapi itu tidak pernah sia-sia. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini pastinya seru sekali, berjudul Taina Pecati Drakon, atau dalam bahasa akamsinya Misteri Segel Naga. Rilis di tahun 2019, sebuah film Rusia yang sudah tidak perlu diragukan lagi keuraannya. Makanya tidak perlu berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Nun jauh di sebelah selatan kekaisaran surga, hiduplah sang naga agung dengan bulu matanya yang jatuh ke bumi dan masuk ke dalam tanah. Itu menyebabkan suatu tanaman indah tumbuh, tidak hanya indah, tapi yang terpenting berkhasiat untuk menyembuhkan jiwa dan raga dari penderitaan. Orang-orang menyebut daun tanaman ini sebagai teh, dan ya, kejayaan daun yang dijadikan sebagai minuman ini menyebar ke seluruh dunia. Sang naga membutuhkan perantara untuk merawat bulu matanya dan menjaga khasiat penyembuh dari teh. Jadi sekelompok orang yang disebut para penyihir putih mengemban tugas itu. Sang naga agung membuat suatu segel magis dan menyerahkannya kepada penyihir yang paling dipercayainya, seorang guru dan seorang tuan putri bernama Chen Lan. Pedagang dari seluruh penjuru dunia jadi kaya raya karena perdagangan teh ini. Tapi kemudian, beberapa dari penyihir menjadi serakah. Mereka bergabung dengan kekuatan jahat, bertekad untuk mengendalikan sang naga. Para penyihir jahat atau penyihir hitam dipimpin oleh seorang penyihir berwajah dua, membangkitkan pasukan kuno dan mengambil alih gua naga. Berharap mendapatkan lebih banyak teh, mereka berhenti memotong bulu mata sang naga. Mata sang naga pun menjadi berat sehingga tetap tertidur lelap. Tak tinggal diam, para penyihir putih berusaha membangkitkan sang naga, namun para penyihir hitam terlalu perkasa sehingga menangkap master dan tuan putri lalu mengurung mereka di sisi dunia yang berlawanan. Film kemudian menampilkan beberapa adegan tentang tokoh utama kita bernama Jonathan Green, sang ilmuwan dan ahli kartografi. Dimulai dengan kesalahpahaman dengan calon mertua yang membuatnya meninggalkan Inggris untuk melanjutkan misi menggambar peta dunia. Ya, dia juga harus meninggalkan sang kekasih, Emma, tapi berjanji akan kembali. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Jonathan terus mengirim surat mengabarkan kondisi dan lokasi dia berada sejak meninggalkan sebuah desa angker yang dikuasai entitas kuno bernama V. Jonathan menepati janjinya untuk menemui penguasa Rusia atau disebut Tsar bernama Peter. Setibanya di sana, dalam sebuah pesta, awalnya Jonathan disambut baik, namun segera ia dipukuli dan dipenjara setelah mengatakan bahwa yang duduk dan dihormati di sana bukanlah Peter. Ya, itulah surat terakhir Jonathan yang ditulis untuk Emma. Waktu pun berlalu, surat tersebut dikirim dengan menggunakan merpati pos dan entah mengapa bisa nyasar di sebuah penjara terkuat di Inggris yang disebut The Tower. Yang menerima juga bukan orang sembarangan, melainkan 3 tahanan paling berbahaya dan salah satunya terungkap bahwa itu adalah Tsar Rusia bernama Peter, orang yang hendak ditemui Jonathan. 2 yang lainnya adalah seorang pria Cina yang dipanggil Master Errol, serta seorang pria tua yang mengaku sebagai bangsawan kaya raya, kita sebut saja Gregor. Jadi setelah membaca isi surat dari Jonathan, Peter berinisiatif menulis suatu pesan di baliknya yang ditujukan kepada keluarga Dudley, dan jika rencana ini berhasil, maka seseorang akan datang untuk membebaskan mereka. Sesuai harapan, surat tersebut diterima oleh Emma yang mana kala itu sedang latihan menembak. Setelah membaca, wanita itu segera membawa surat tersebut ke sang ayah, mengharapkan bantuan yang bisa membebaskan Jonathan. Lord Dudley pun memutuskan untuk meminta bantuan seorang duta besar Ratu Inggris di Rusia, tapi untuk pesan di baliknya, dia sama sekali tidak mengerti. Lagi pula, yang ia tahu, Tsar Peter sedang berada di Rusia dalam keadaan sehat walafiat.
Beberapa hari kemudian, sang duta besar menerima pesan dari Lord Dudley dan ia pun mendatangi penjara untuk menjamin tokoh utama kita. Diketahui bahwa selama di penjara, Jonathan membina hubungan baik dengan seorang pemuda Asia. Hari itu, sementara Jonathan dibebaskan, si pemuda Asia malah disiksa dengan dihukum cambuk. Selain dibebaskan, Jonathan juga diberikan uang serta tugas untuk melanjutkan menggambar peta wilayah Rusia. Jonathan pun menyanggupi tugas itu, tapi dia membutuhkan seorang asisten dan segera menunjuk si pemuda Cina untuk mengemban tugas tersebut. Once you're free of here, you can do what you like. Meskipun sempat memperkenalkan diri sebagai Cheng Lan, tapi pemuda Cina itu sangat tertutup. Dia bahkan memutuskan untuk berada di atap kereta karena tak ingin mengganggu pekerjaan Jonathan. Beberapa waktu kemudian, sekelompok penjahat datang mencegat kereta mereka. Untungnya Cheng Lan menguasai ilmu bela diri dan bantuan tak terduga datang dari monster kecil Ko Chai. Pada akhirnya, semua bandit berhasil diusir sehingga perjalanan bisa dilanjutkan. Tokoh utama kita terlihat begitu lega dan dia pun segera menyelesaikan suratnya untuk dikirim kepada Emma. Beberapa hari kemudian, surat tersebut diterima oleh Emma yang mana di dalamnya selain mengabarkan kondisi, Jonathan juga menceritakan tentang SAR Rusia palsu yang terus memblokir jalur-jalur darat sehingga Jonathan tidak punya pilihan lain selain menuju Cina. Selain itu, Jonathan juga meyakini bahwa sejak pertemuan di Inggris beberapa tahun yang lalu, SAR tidak pernah kembali ke Rusia, menandakan bahwa sang pemimpin Rusia itu telah dijebak. SAR sendiri saat ini sedang berlatih kungfu dengan Master. Dia sebenarnya tidak sanggup melakukan latihan tersebut, tapi Master menegaskan jika SAR tidak berlatih, maka rantai itu akan terus membelenggunya seumur hidup. Penjelasan ini segera membuat Emma mendatangi The Tower yang dikepalai oleh James Hook, seorang kapten yang terkenal pemarah dan sangat kuat. Setibanya di Tower, Emma diminta menunggu karena James sedang berolahraga. Tentu saja ini olahraga gila dan hanya bagi yang kuat saja. Ya, terlihat James dikeroyok oleh beberapa napi, tapi berhasil bangkit dan menumbangkan mereka semua. Aturannya sederhana, napi yang bisa mencapai puncak tangga akan dibebaskan, tapi siapa yang bisa mengalahkan sipir penjara terkuat itu? Tak lama, tiga bersaudara mengacungkan tinju mereka untuk menantang James, dan segera pertarungan pun terjadi. Karena tiga bersaudara itu bertarung dengan jujur, maka James membebaskan mereka bertiga sebagai penghormatan. Permainan pun berakhir. Sambil melangkah naik, James mengingatkan kepada para napi agar rajin berolahraga karena mensana in corpore sano. Sesaat kemudian, James menemui Emma. Setelah menjelaskan tentang beberapa koleksinya, James terkejut dan tak percaya saat mendengar kabar bahwa SAR Rusia dipenjara di Tower. Memang ada seorang napi Rusia bernama Peter, tapi sepertinya dia bukan SAR. Dan untuk memastikan, Emma diizinkan melihat langsung. Emma segera disambut oleh Gregor dengan penuh nafsu sehingga wanita itu yakin tak mungkin SAR serendah itu. SAR juga tidak mungkin berparas oriental, jadi satu-satunya kemungkinan SAR adalah si pria dengan topeng besi. Bersama-sama mereka menganalisa surat dari Jonathan dan diketahuilah bahwa Cheng Lan adalah seorang gadis dan dia adalah putrinya Master Ethel. Mendengar hal ini, Emma pun menjadi panik sekaligus marah karena mengira Jonathan berselingkuh, padahal tokoh utama kita sampai saat ini mengira Cheng Lan adalah laki-laki. SAR untuk selanjutnya saya sebut Peter berjanji akan menyelamatkan Jonathan asalkan Emma mau membantu untuk menahan pintu agar tetap terbuka. Tiba-tiba saja salah satu dari mereka menyadari bahwa Gregor telah mati, jadi Emma segera melaporkan hal ini kepada James yang terlihat senang karena bisa lebih menghemat jatah makan. Beberapa waktu kemudian, selagi Emma diantar James keluar, tiga orang penjaga masuk untuk memindahkan jasad Gregor, namun momen itu segera dimanfaatkan oleh Peter dan Master. Don't move, or I'll shoot!
Selama 500 tahun penjara itu berdiri dan belum ada yang berhasil lolos. Begitulah peringatan dari James Hook. Siapa pula yang peduli, Master dan Peter terus menjatuhkan penjaga satu persatu, bahkan membebaskan para napi ke arena bertarung. Dan gilanya, James menegaskan bahwa dia akan membereskan semuanya sendiri. Di tengah kemelut, bukannya berusaha kabur, tapi Master malah mencari sesuatu yang ternyata adalah suatu benda penting yang disebut segel naga. Berhasil mendapatkan segel naga, tapi gagal meloloskan diri. Dengan gagah perkasa, James menumbangkan semua napi, dan kini dia menahan rantai Master. Jadi demi menyelamatkan anaknya, Master pun berkorban dan menyerahkan segel naga kepada Peter untuk diserahkan pada Cheng Lan. Peter pun menyanggupi dan segera berlari keluar penjara sambil menjatuhkan beberapa penjaga, lalu naik ke kereta Emma yang sejak tadi menahan pintu keluar. Sementara itu, Master berhadapan dengan James, yang mana jelas ini akan menjadi pertarungan yang pelik, ditambah lagi James tidak mau benda-benda koleksinya hancur. This is the helmet of Genghis Khan. This is the spear of Alexander the Great. No! 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 Pada akhirnya, James jatuh ke arena, sedangkan Master berhasil mencapai puncak. Namun sangat disayangkan, rantai yang mengekang Master masih tergantung, sehingga James pun menggapainya. Not today! Di tempat lain, Peter dan Emma terus melaju menyingkirkan para penjaga hingga akhirnya tiba di pelabuhan. Peter menjelaskan kepada Emma bahwa dirinya lah yang akan menyelamatkan Jonathan, lalu segera menyamar menjadi Kang Panggul atau porter untuk menyelinap ke kapal Rusia yang kebetulan sekali menuju Cina. Sementara itu, Emma bersikeras ingin ikut, tapi tentunya tidak semudah itu. Karena menurut pelaut, keberadaan seorang wanita di kapal bisa membawa kesialan. Akhirnya Emma berinisiatif untuk menjual diri kepada seorang pelaut Rusia. Tapi tenang, itu hanyalah penyamaran agar ia bisa merampas pakaian si pelaut. Setelah itu, Emma membawa peti berisi minuman favorit kapten kapal Rusia, dan tanpa ragu kapten kecil itu pun menengguk sampai nyaris mabuk. Di tempat lain, Jonathan terus melanjutkan perjalanan sembari tak lupa mengirim surat meski bukan Emma yang menerima. Tokoh utama kita kini semakin dekat ke China dan telah melintasi Baikal, danau terindah di dunia. Jonathan juga mengabarkan begitu berat hatinya meninggalkan Rusia yang kini semakin terpuruk tanpa SAR yang asli. Kembali ke kapal, Peter bangkit dari tidurnya untuk menyapa para pelaut dan tanpa ragu menegaskan ingin bertemu kapten serta mengaku diri sebagai SAR. Tentu saja dia dianggap sebagai penipu. Untungnya Emma bertindak cepat menghantam Peter dengan botol agar tak buka mulut. And you are Hitman. Beberapa waktu kemudian, terlihat badai gelap di depan dan semuanya bersiap menarik layar. Namun ternyata yang muncul pakaian dalam wanita yang membuat semuanya curiga. Mereka pun mulai menggeledah gudang-gudang kapal, dan pada momen ini, Emma yang terkejut melihat tikus tidak sengaja melepaskan topinya sehingga ketahuan. Satu-satunya harapan Emma adalah Peter, jadi ia segera melepaskan pria itu. Sesuai harapan, Peter pun menyelamatkan Emma. Dia bahkan mengeluarkan jurus tinju naga yang dipelajari dari Master, dan di saat yang sama badai menghantam kapal sehingga semuanya pun kembali ke anjungan. Tidak hanya badai, tapi juga ada karang dan gunung berapi yang harus dilewati untuk mencapai Cina. Kapten kecil atau selanjutnya kita sebut Kleba menghilang entah kemana tanpa pemimpin, semua kru hilang arah, dan akhirnya Peter mengambil alih kemudi kapal. Hanya Peter the First, Peter yang agung, yang memiliki kemampuan melaut seperti itu. Jadi kini para kru pun percaya bahwa Peter adalah SAR. Sementara itu, diketahui bahwa Kleba sejak tadi bersembunyi di bawah anjungan. Semua kru menjadi marah sehingga hendak menghabisinya, namun Peter melarang dan sang kapten kecil pun dikurung di bawah anjungan.
Kembali ke tokoh utama kita yang kini telah mencapai jalur sutra dan berharap bisa melihat langsung salah satu dari keajaiban dunia bersama Emma. Dalam suratnya, Jonathan juga menerangkan tentang Chenglan yang begitu tangguh dan itu membuat Jonathan senang. Mereka juga kemudian melintasi seluruh Cina untuk mencapai desa Chenglan di tepi Kekaisaran Surga. Di sana ada pelabuhan tempat pedagang dunia datang untuk membeli teh dan jika beruntung, Jonathan mungkin bisa menemukan kapal Inggris di sana. Pada suatu momen, Jonathan memantau lokasi perdagangan dan melihat para petani di perkebunan teh disiksa dengan kejam. Chenglan mengatakan bahwa mereka harus bertindak, namun menurut Jonathan mereka tidak punya waktu karena pemerintah Rusia akan menutup semua jalur. Dan jika itu terjadi, maka Jonathan tidak akan bisa kembali ke Inggris. Chenglan bisa memahami, sehingga ketika Jonathan tertidur, gadis itu mengucapkan terima kasih dan kemudian pergi ke pusat perdagangan. Di sana ia melihat pedagang terpaksa menjual teh dengan harga di bawah standar karena kualitasnya terus menurun. Ditambah lagi, mereka harus membayar upeti pada Tuan Putri. Tiba-tiba sekelompok pasukan dan penyihir hitam datang dipimpin oleh bendahara kerajaan. Semua dipaksa untuk menyerahkan emas mereka. Barang siapa yang berani melawan atau membayar dengan emas palsu maka akan dihabisi. Pada suatu momen, seorang pria tua yang tidak tahan lagi dengan penindasan ini akhirnya angkat bicara yang mana membuatnya ditangkap dan akan dihukum mati. Tiba-tiba saja serangan datang dari para pemberontak dan pertempuran pun tak bisa dihindari. Melawan prajurit mungkin bukanlah hal yang sulit, namun melawan para penyihir hitam adalah level yang berbeda. Mereka benar-benar kuat, ada pengendali logam, ada yang bisa menjadi uap, ada yang bisa mengeluarkan gelombang suara, dan ada pula yang memiliki kekuatan fisik tak terkalahkan. Sementara itu, Chenglan berhasil menangkap sang bendahara dan mengancam akan membunuhnya. Namun segera salah satu penyihir hitam mengeluarkan kemampuannya mengeluarkan gelombang yang memekakkan telinga. Akhirnya, Patua Malang dibawa oleh pasukan kerajaan. Seorang gadis yang merupakan salah satu petinggi pemberontak melihat Chenglan dan segera menghampiri. Gadis itu berniat menghabisi Tuan Putri yang selama ini telah menyengsarakan rakyatnya, meskipun Chenglan mengatakan bahwa mereka semua telah ditipu oleh penyihir hitam. Beruntung, suatu momen penyelamatan membuat gadis bernama Li Hong itu sadar bahwa yang ada di hadapannya adalah Chenglan yang asli. Beberapa waktu kemudian, tokoh utama kita terbangun karena merasakan keretanya bergerak. Ternyata kereta dibawa oleh para prajurit menuju ke istana, saya sebut saja Istana Naga. Di sana, sang bendahara baru saja kembali untuk menyerahkan emas-emas yang dikumpulkan kepada Tuan Putri. Tuan Putri yang dimaksud tentu saja bukan Chenglan, melainkan penyihir hitam yang menyamar dengan menggunakan topeng. Mengetahui kembalinya Chenglan membuat penyihir terpaksa menyembunyikan lagi wajahnya di balik topeng. Dan selain itu, dia harus menunjukkan kekuasaannya dengan mengendalikan naga untuk menghukum seorang penjual teh. Tak lama kemudian, Jonathan datang dan segera ia terkejut ketika melihat wajah Tuan Putri yang sangat mirip dengan Chenglan. Tuan Putri mengakui hal itu, tapi tak mau terlalu membahasnya lebih dalam sehingga mengalihkan pembicaraan untuk memamerkan naga yang agung. Adegan berpindah menampilkan semua berkumpul di depan gua naga, di mana di sana juga ada terpidana mati si kakek malang bersama cucunya. Tiba-tiba saja, Ko Chai datang membawa pesan yang ternyata dari Chenglan. Jonathan diminta berhati-hati dan menyarankan segera membuat peta kerajaan agar bisa diselamatkan. Jonathan pun langsung menawarkan jasa membuat peta secara gratis, yang mana membuat Tuan Putri setuju dan mempersilahkan, tapi sebelum itu mereka harus menyaksikan hukuman mati dari sang naga. Ini membuat semua orang tercengang, terutama Chenglan, karena tidak mungkin naga melakukan hal sekejam itu. Dalam perjalanan kembali ke markas pemberontak, Li Hong menceritakan kondisi desa yang seperti penjara. Selain ditindas, rakyat dikurung, tidak boleh meninggalkan desa. Mereka sudah berkali-kali mencoba, tapi tak mampu membuka jalan keluar. Prihatin, Chenglan pun menghampiri seorang gadis malang, cucu dari kakek yang dihukum mati, dan meminta gadis itu untuk menyanyikan lagu naga.
Keesokan harinya, Peter dan Emma akhirnya tiba di Cina, sebuah negeri dengan keindahan yang mengerikan. Setelah mendapat izin, Peter pun langsung berkeliling pasar, melihat dagangan-dagangan unik, tapi tujuan utamanya adalah menemukan Cheng Lan. Adik laki-laki Li Hong melihat hal ini sehingga segera melapor. Akhirnya pada suatu momen, Peter tiba-tiba diculik dan diseret ke tempat sepi oleh Cheng Lan. Awalnya Peter segera mengetahui bahwa gadis itu adalah Cheng Lan, namun kedatangan Emma yang penuh rasa cemburu saat mengetahui gadis di hadapannya adalah Cheng Lan memperburuk keadaan. Sementara itu, tokoh utama kita telah memulai pekerjaannya berkeliling menjelajah seluruh sudut istana. Pada saat penjaga lengah, segera Jonathan menjelajah sendiri. Dia terkejut ketika menemukan ruangan seperti laboratorium. Setelah memeriksanya, diketahuilah bahwa ternyata tidak ada ilmu hitam, semuanya hanyalah sains. Tak lama kemudian, Jonathan ditangkap dan dibawa ke hadapan Tuan Putri. Tuan Putri tidak mempermasalahkan pengetahuan Jonathan dan malah menjelaskan semua sains yang digunakan sebagai alat tempur dan untuk menakut-nakuti warga. Kini Jonathan akan dijadikan sandera untuk ditukar dengan segel naga. Ya, kombinasi sains dan segel naga akan membuat si penyihir bisa menguasai dunia. Kembali ke Peter dan Emma yang dibawa ke markas pemberontak. Peter menjelaskan semuanya tentang penjara dan tentang Master Ethel. Bahkan karena Cheng Lan masih belum percaya, Peter tak ragu menunjukkan jurus tinju naganya yang mengundang gelak tawa. Akhirnya Cheng Lan percaya sehingga segera Peter menyerahkan segel naga. Bersama dengan itu, Ko Chai datang membawa selembar kertas yang ternyata gambar peta, namun untuk membacanya dibutuhkan cermin. Sementara itu di istana, Tuan Putri palsu kedatangan 3 pemuda bersaudara yang ternyata adalah prajurit elit istana. Mereka mengaku tidak bisa menemukan Master di penjara Inggris, tapi mengetahui siapa yang kini memegang segel, yaitu seorang bangsawan Rusia. Salah satu dari 3 bersaudara, yaitu Chong Che, diminta tinggal, sementara 2 lainnya diperintahkan untuk mengambil segel itu. Kembali ke Peter dan Emma serta Cheng Lan yang telah membaca peta dan petunjuknya. Terdapat jalan masuk rahasia dari bawah air dan jalur masuk lain lewat udara. 2 prajurit datang dan terkejut melihat Tuan Putri di sana mengenakan segel naga. Mereka pun percaya bahwa itu Tuan Putri yang asli dan menyayangkan saudara mereka yang tertinggal di istana. Namun Peter mengungkapkan ide briliannya untuk masuk dari pintu utama. Semua pun mulai bersiap, baik kelompok pemberontak dan pelaut Rusia. Dan bahkan Emma juga bersiap mengganti kostum yang lebih layak sembari melepaskan Kleba sebagai balas jasa. Keesokannya semua telah bersiap pada posisi masing-masing. Kelompok Peter dibawa oleh 2 bersaudara untuk menemui Tuan Putri dan sangat mengejutkan, Peter langsung diajak berbicara secara pribadi. Sedangkan Emma dan yang lainnya diajak untuk menyaksikan hukuman mati. Emma terkejut ketika melihat bahwa kekasihnya yang dihukum sehingga segera memohon agar Jonathan dilepaskan. Namun Emma malah ikut ditangkap dan juga dijatuhi hukuman mati. Para pelaut yang hendak melawan malah dilucuti oleh penyihir hitam. Sementara itu, tim Cheng Lan yang juga beranggotakan para pelaut berhasil masuk ke Gua Naga. Mereka berpencar, Cheng Lan menuju ke lokasi naga, sementara tim pelaut menemukan naga palsu yang dikendalikan oleh prajurit istana. Namun sangat disayangkan, mereka dikepung. Beberapa waktu kemudian ketika eksekusi berlangsung, untungnya Kleba datang membebaskan rekan-rekannya dan pertempuran pun dimulai. Akhirnya tim Cheng Lan berhasil menghancurkan naga palsu dan mengalahkan semua prajurit. Mereka juga membebaskan pasutri jagoan kita, namun tak ada waktu untuk bermanis-manis karena salah satu penjaga naga bangkit dan mengejar mereka. Bersamaan dengan itu, tim udara memulai serangan setelah meluncur menggunakan payung-payung yang telah dimodifikasi dan dilengkapi pelontar bubuk lada. Itu berhasil membuat para prajurit kerajaan kewalahan, tapi ketika penyihir hitam tiba, keadaan malah berbalik. Sementara tokoh utama kita bersama sang kekasih berhasil menyelamatkan diri dari kejaran prajurit gila. Pertempuran berlangsung cukup sengit. Namun seperti yang kita tahu, Jonathan tidak hanya mengirim peta, tapi juga informasi tentang tipu daya para penyihir hitam. Sehingga beberapa pelaut termasuk Kleba segera menemukan cara untuk mengalahkan para penyihir hitam.
Di tempat lain, Peter dibuat terbuai dengan ramuan tidur. Setelah itu seluruh tubuhnya diperiksa dan ternyata segel naga tidak ada pada Peter, melainkan ada di tangan Cheng Lan. Ya, Tuan Putri yang asli kini berada di gua di mana sang naga sedang tertidur. Gadis itu pun segera menggunakan segelnya untuk membuka peti berisi semacam pisau yang digunakan untuk memotong bulu mata naga. Kembali ke Tuan Putri palsu atau si penipu yang marah besar dan segera ditawan oleh Peter yang menjelaskan bahwa sejak kecil Peter telah beberapa kali selamat dari racun sehingga itu membuat tubuhnya kebal. Chongche melihat hal ini dan segera mengancam Peter. Bersamaan dengan itu, dua saudara Chongche datang mengatakan tentang penipu yang menyamar sebagai Cheng Lan. Belum sempat memastikan, Chongche sudah ditusuk. Lalu si penipu melarikan diri dengan semua emas yang dikumpulkan setelah menyingkirkan sang bendahara. Si penipu mengira dirinya telah lolos, namun Cheng Lan dan sang naga segera menggagalkan. Lalu Cheng Lan dan si penipu terlibat pertarungan sengit, sementara naga menjatuhkan emas dari kendaraan si penipu ke seluruh penjuru desa. Ternyata si penipu dibantu oleh dua asistennya yang juga mengenakan topeng Cheng Lan. Ini membuat Cheng Lan kewalahan sampai akhirnya segel naga berhasil direbut. Dengan kejam si penipu menyingkirkan dua asistennya dan mengaku sebagai Cheng Lan saat orang-orang tiba. Untungnya Jonathan segera mengenali karena hanya Tuan Putri yang asli yang mau didekati oleh Ko Chai. Setelah Jonathan dan Ko Chai tertusuk, terjadi perebutan segel naga yang didapatkan oleh si penipu. Si penipu kemudian memanggil sang naga untuk menyelamatkan, namun makhluk agung itu mengabaikan karena dia mengetahui Cheng Lan yang asli dengan merasakan ketulusan dan cinta pada hati gadis itu. Film pun ditutup dengan menampilkan Jonathan yang menghembuskan nafas terakhirnya saat mendengar bahwa kini dia seorang ayah. Kemudian ditampilkan Lord Dudley yang menerima surat dari Emma menyampaikan kebahagiaan yang luar biasa dan terungkap bahwa Jonathan ternyata masih hidup. Tokoh utama kita selamat berkat Leontine dari Emma. Selain itu, dalam surat tersebut, Emma mohon pada sang ayah agar menggunakan pengaruhnya untuk membebaskan Master Ethel karena berkat dialah Emma bisa bertemu dan menyelamatkan Jonathan. Beberapa hari kemudian, Kapten James datang untuk membebaskan Master. Pria tegap itu tampak sedih karena harus berpisah dengan lawan terkuatnya dan mengungkapkan rasa penasarannya terhadap makhluk naga yang agung. Jadi Master pun mengajaknya. Lalu ada dua adegan terakhir. Pertama menampilkan Tuan Putri Cheng Lan kini memerintah dengan penuh kedamaian dan Chongche bersumpah setia akan selalu melindunginya. Lalu adegan kedua menampilkan beberapa bulan kemudian di mana Master mengajarkan murid-muridnya tentang kebaikan dan ketulusan, kemudian memperlihatkan sang naga kepada James yang ternyata selalu berada di antara mereka, di gunung, lautan, dan di langit. Ya, sang naga akan terus mengawasi dan menjaga manusia. Dan tamat. Sebuah film fantasi petualangan yang melanjutkan perjalanan Jonathan Green, seorang kartografer Inggris yang terobsesi membuat peta paling lengkap dan akurat. Sejak awal, film sudah menekankan ambisi besar Jonathan yang mendorongnya melintasi benua dari Rusia hingga ke Tiongkok. Namun dalam perjalanannya, ia tidak hanya berhadapan dengan tantangan geografis, tapi juga legenda kuno, makhluk mistis, dan perebutan kekuasaan yang penuh intrik. Subplot yang menampilkan Jackie Chan sebagai Master dan Om Arnold sebagai kepala penjara London seolah menambahkan lapisan hiburan ekstra, walau sebenarnya bagian itu tidak menjadi inti utama cerita. Kehadiran naga legendaris di Cina menjadi pusat simbolisme film ini. Naga digambarkan bukan sekedar makhluk raksasa, melainkan sumber kehidupan yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Ketika ada pihak yang berusaha menguasai naga demi kepentingan pribadi, film ini menyiratkan pesan bahwa ketamakan manusia untuk menundukkan kekuatan alam hanya akan membawa kehancuran. Disinilah Jonathan Green berperan sebagai perwakilan ilmu pengetahuan dan penjelajah, sebab ia mencoba memahami dunia dengan cara mencatat dan memetakan, bukan
bukan dengan menaklukkannya. Keberadaannya menjembatani timur dan barat, memperlihatkan bahwa perbedaan budaya bisa bertemu melalui pengetahuan dan rasa ingin tahu. Film ini juga menyinggung gagasan bahwa pengetahuan adalah kunci untuk melampaui batas. Subplot di penjara London, meski tampak sederhana, membawa pesan simbolis bahwa tubuh bisa dikurung, tetapi pikiran dan imajinasi tidak pernah bisa dibatasi. Adegan-adegan yang menampilkan duel antara Master dan James pun memberi warna tersendiri, sekaligus menunjukkan bahwa kekuatan fisik bukanlah jawaban akhir, melainkan kebebasan dan kebijaksanaanlah yang justru lebih berharga. Melalui percampuran elemen fantasi Eropa dan legenda Tiongkok, film ini sebenarnya ingin memperlihatkan bahwa dunia terlalu luas untuk dipandang hanya dari satu sisi. Walaupun banyak kritik menyebut ceritanya terasa campur aduk, film ini tetap menyajikan gagasan menarik tentang bagaimana keserakahan, pengetahuan, dan harmoni saling bertabrakan dalam sebuah kisah yang memadukan sejarah, mitos, dan imajinasi. Dengan begitu, film ini bisa dipahami bukan hanya sebagai tontonan petualangan, tetapi juga refleksi tentang apa yang benar-benar penting. Keseimbangan, kebijaksanaan, dan keberanian untuk mencari kebenaran di tengah dunia yang penuh ambisi. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!